Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Sugeng Rahayu, 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 Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak panjenengan semuanya untuk mengulas mengenai kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuka mata batin atau kunci di dalam membuka mata batin. Lantas, apa sajakah kebiasaan-kebiasaan itu? Mari kita tonton video ini sampai selesai. Sedulurku semuanya, manusia yang salah paham dalam memahami apa yang namanya mata batin, banyak orang-orang selalu menghubungkan yang namanya mata batin dengan kemampuan seseorang untuk melihat hal-hal gaib, seperti jin dan setan dan lain sebagainya. Padahal yang sebenarnya adalah tujuan membuka mata batin agar seseorang dapat memahami hubungannya dengan Sang Pencipta serta membantunya dalam perjalanan spiritual untuk bertemu dengan yang namanya guru sejati atau sejati dirinya. Semua orang dengan apapun latar belakang dan keyakinan yang dimilikinya, selama memiliki lahir dan batin yang sehat dan waras. Apabila mereka mau belajar, mereka pasti memiliki potensi yang sama untuk bisa membuka mata batinnya. Satu hal yang harus diingat bahwa mata batin yang sekalinya terbuka maka akan membawa konsekuensi tertentu, dan hal itu tidaklah akan bisa ditutup kembali, namun hanya bisa diminimalisir saja. Bila Anda berniat untuk mempertajam mata batin Anda, maka ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa membuka mata batin. Paling tidak, kebiasaan tersebut bisa membuat Anda memiliki kepekaan yang tajam. Namun sebelum kita melakukan pembahasannya, ada satu hal yang paling utama dalam mempelajari ilmu untuk membuka mata batin, yaitu Anda wajib memiliki seorang guru pembimbing, yaitu guru pembimbing yang di sini adalah bersifat nyata. Bukan guru dari media sosial ataupun tutorial dari media. Carilah seorang guru yang memang benar-benar memiliki kapabilitas dalam ilmu spiritual. Karena kesalahan dalam mempelajari ilmu untuk membuka mata batin, maka akan bisa membuat orang menjadi kehilangan akal sehatnya. Dan berikut ini kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuka mata batin Anda. 1. Berpuasa. Tidak masalah apapun jenis puasanya. Jika Anda termasuk orang yang rutin melakukan ritual puasa, baik itu puasa weton, puasa Senin Kamis, puasa mutih dan lain-lain, maka Anda akan memiliki potensi untuk semakin terbuka mata batinnya. Puasa sejatinya adalah untuk melatih kemampuan Anda dalam mengendalikan ruh sejati atau pancer, agar bisa melawan hawa nafsu yang ditimbulkan dari sedulur papat lainnya. Apabila puasa Anda selama ini hanya sekedar melawan rasa haus dan lapar saja, maka tidak akan ada yang bisa Anda dapatkan selain manfaat yang bersifat secara fisik. Cobalah lain kali ketika saat Anda sedang berpuasa, matikan emosi dan hidupkan rasa, maka akan ada sensasi perasaan dari sesuatu yang lain yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Kedua, kebiasaan untuk bermeditasi. Salah satu tujuan dari meditasi adalah untuk bisa memusatkan pikiran, sehingga indera kita akan semakin sensitif untuk bisa merasakan hal-hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan bermeditasi secara rutin dan benar,
kita akan dapat menyelaraskan antara batin atau pikiran dengan perbuatan dan kata-kata. Sebab ada saja orang yang kelihatannya baik secara kata-kata dan perbuatan, namun ternyata ia memiliki hati yang sangat busuk. Pada pencapaian tingkat meditasi tertentu, seseorang akan bisa berdialog dengan diri sejatinya. Dirinya akan bisa menemukan berbagai jawaban dan solusi atas segala masalahnya, di mana itu semua berasal dari dalam dirinya sendiri. Seseorang yang berhasil menguasai meditasi, kesadaran tingkat tinggi, maka dirinya akan terbiasa terhubung dengan kesadaran alam semesta, sehingga dia akan mampu melihat dan merasakan banyak hal yang tidak dapat dilihat serta dirasakan oleh orang awam. Meditasi Anda akan sangat efektif dan semakin kuat hasilnya apabila dilakukan di tempat-tempat yang dianggap sakral, serta dilakukan pada saat lewat tengah malam, terutama pada malam-malam sakral seperti Selasa Kliwon dan juga Jumat Kliwon. 3. Melakukan wirid-wirid. Selain membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan, juga memiliki manfaat untuk membuat Anda menjadi lebih peka terhadap energi-energi di sekitar. Dengan catatan, jika wirid ini dilakukan secara rutin dan benar, seseorang yang ingin membuka mata batin dan dibarengi dengan laku wirid, maka prosesnya akan menjadi lebih cepat dan potensi keberhasilannya pun juga akan semakin besar. 4. Senantiasa menjauhi larangan agama. Ibarat mesin dosa yang Anda lakukan akan dapat mempengaruhi kinerja terbukanya mata batin kita. Semakin banyak dosa yang diperbuat, maka akan semakin lelet pula proses terbukanya. Mata batin bahkan terkadang malah jebol alias tidak mau terbuka sama sekali. Dosa yang harus dihindari tersebut terbagi atas 5 hal, di mana yang pertama adalah dosa mabuk. Efek dari mabuk ini akan sangat fatal bagi orang yang ingin terbuka mata batinnya. Sebab efek dari mabuk akan bisa mempengaruhi akal sehat manusia. Sedangkan memiliki jiwa dan raga yang sehat adalah salah satu syarat utama jika ingin membuka mata batin. Selanjutnya, dosa yang kedua adalah berjudi. Berjudi ini tidak hanya sebatas dalam permainan kartu remi ataupun domino, melainkan semua bentuk permainan ataupun perilaku yang mengandung unsur judi. Dengan berjudi maka akan dapat membuat kekuatan mata batin menjadi lemah, karena orang tersebut sudah dikuasai oleh nafsu harta dunia. Setelah menjadi lemah, maka secara perlahan-lahan kekuatan mata batin yang semula dimiliki akan berangsur-angsur menghilang, bahkan akan menyebabkan sakit apabila dipaksa digunakan. Kemudian dosa yang ketiga adalah dosa tidak boleh bermain perempuan ataupun berzina. Meskipun larangan ini merujuk pada kaum laki-laki, namun pantangan ini juga berlaku bagi kaum perempuan. Percaya atau tidak, apabila seseorang yang memiliki ilmu mata batin melakukan dosa yang satu ini, maka kemudian yang dimiliki secara tiba-tiba pada level tertentu akan hilang. Hilangnya ilmu tersebut akan ditandai dengan keluarnya darah yang berasal dari bawah kuku jari tangan ataupun kuku jari kaki. Dosa urutan yang keempat adalah tidak boleh memakai narkoba atau zat adiktif lainnya. Dosa ini memiliki makna dan penjelasan yang sama dengan mabuk, di mana hal ini sama-sama akan bisa merusak akal sehat manusia. Dan dosa yang terakhir adalah tidak boleh mencuri. Jika seseorang sudah dikuasai nafsu untuk mencuri, yaitu mencuri dalam arti tamak dan bukan karena suatu keadaan yang menyangkut kelangsungan hidup, maka orang tersebut sudah dikuasai oleh nafsu duniawi. Dan nafsu duniawi yang tidak terkendali
maka akan bisa memudarkan mata batin dari seseorang yang tadinya sudah memiliki kekuatan mata batin. Itulah beberapa kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuka mata batin dan juga larangannya. Semoga bermanfaat bagi panjenengan semua yang menyaksikannya. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau suatu hal yang ingin diceritakan, silakan tuliskan dalam kolom komentar. Semoga Anda dan keluarga akan selalu mendapat kemudahan dalam mencari rizki. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa.